Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai ketua kelompok akan membacakan presentasi yang akan kami lakukan serta melakukan pembukaan. Di sini kami membahas presentasi tentang Indonesia Merdeka, yaitu A. Dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur, B. Terbentuknya pemerintahan dan NKRI, C. Proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Kami di sini memilih lambang pohon beringin dan saya akan memberitahukan tugas masing-masing dari para kelompok. Nomor 1 sampai 2 yaitu tentang Jepang bertekuk lutut dan peristiwa Rengas Dengklok akan dibacakan oleh Fathir Rahman. Dan yang kedua, perumusan teks proklamasi dan proklamasi berkumandang akan dibacakan oleh Zikri Aldi Wijaya. Dan yang ketiga, dukungan dari berbagai lapisan dan pengesahan UUD 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden akan dibacakan oleh Irfan Maulana. Dan yang keempat, pembentukan departemen dan pemerintahan daerah serta pembentukan badan-badan daerah akan dibacakan oleh Fikri Jawas. Dan yang kelima, pembentukan kabinet dan pembentukan berbagai partai politik akan dibacakan oleh Reza Fadilah. Dan yang keenam, lahirnya Tentara Nasional serta peran sang proklamator akan dibacakan oleh Araihan. Dan yang ketujuh, peran para tokoh sekitar proklamasi akan dibacakan oleh Aang. Kenapa kami memilih lambang pohon beringin? Filosofi yang kami cakup dari lambang pohon beringin ialah pohon beringin melambangkan Indonesia sebagai bangsa yang kokoh, tinggi, dan memiliki kekuatan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Akar pohon beringin melambangkan keanekaragaman agama, budaya, adat istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathir Rahman. Saya ingin mempresentasikan Jepang bertekuk lutut dan peristiwa Rengas Dengklok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathir Rahman. Saya ingin mempresentasikan Jepang bertekuk lutut dan peristiwa Rengas Dengklok. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Hatta yang terjadi sebelum peristiwa kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Latar belakang: 1. Adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 2. Ketidakpuasan golongan muda atas jawaban Soekarno-Hatta yang menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Hatta yang terjadi sebelum peristiwa kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Latar belakang: 1. Adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 2. Ketidakpuasan golongan muda atas jawaban Soekarno-Hatta yang menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. 4. Proklamasi berkumandang. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksmana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056 pada pukul 10 pagi sebelum pulang. Hatta berpesan kepada BM dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksmana Maeda di Jalan Imam Bonjol 01. Para tokoh-tokoh nasionalis berkumpul di rumah Maeda untuk merumuskan teks proklamasi di rumah Maeda. Hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Cu-Sangi-In yang ada di Jakarta. Mereka berjumlah 40 atau 50 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Jawas. Saya ingin mempresentasikan pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh
Otot Iskandar Dinata sebelum acara dimulai. Presiden Soekarno ternyata setelah menunjukkan Ahmad Subarjo, Sutarno, Kartohadikusumo dan Kasman Singhadimejo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI, tetapi bukan personaliannya pejabat. Otot Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu sebagai berikut: A. Jawa Tengah, B. Jawa Timur, C. Borneo Kalimantan, D. Sulawesi, E. Maluku, F. Sunda Kecil, G. Sumatera, H. Jawa Barat. 3. Pembentukan badan negara. Pada malam 19 Agustus 1445 di Jalan 3. Pembentukan badan negara. Pada malam hari tanggal 9 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan, sekarang Merdeka Selatan. 10. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Minister Mr. Surtono, Suwirjo, Otot Iskandar Dinata, Soekarjo Irjo Farnoto, Dr. Buntara, Mr. Age Pringgodigdo, Sutarjo Kartohadikusumo dan Dr. Tajuludin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya disepakati bahwa rapat KNI direncanakan tanggal 9 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Fadila. Saya akan mempresentasikan pembentukan kabinet. Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para menteri sebagai berikut: Menteri Dalam Negeri R.A. Wiranta Kusuma, Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo, Menteri Keuangan Mr. Ahmad Maramis, Menteri Kehakiman Profesor Mr. Supomo, Menteri Kemakmuran Insinyur Sukarmat Cokrayadi Suryo, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoatmojo. 5. Pembentukan berbagai partai politik. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan partai politik. Partai Politik Nasional yang kemudian terbentuk PNI atau Partai Nasional Indonesia. Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu berdiri partai-partai politik di NKRI. Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk misalnya Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, berdiri tanggal 7 November 1945 dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Beberapa partai politik yang kemudian terbentuknya misalnya 1. Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, berdiri tanggal 7 November 1945 dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. 2. PKI, Partai Komunis Indonesia, berdiri 7 November 1945 dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf oleh tokoh-tokoh komunis. Sebenarnya pada tanggal 2 Oktober 1945 PKI telah didirikan. 3. PBI, Partai Buruh Indonesia, berdiri tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Nyono. 4. Partai Rakyat Jelata, berdiri tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Sultan Dewanis. 5. Parkindo, Partai Kristen Indonesia, berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Dr. Prabowo Winoto. 6. PSI, Partai Sosialis Indonesia, berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Amir Syarifuddin. 7. PRS, Partai Rakyat Sosialis,
Berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Sultan Syahrir. PKRI, Partai Katolik Republik Indonesia, berdiri tanggal 8 Desember 1945 dipimpin oleh I.J. Kasimo. 8. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, berdiri tanggal 17 Desember 1945 dipimpin oleh J.B. Asa. 9. PNI, Partai Nasional Indonesia, berdiri tanggal 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia (PRI), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia yang masing-masing sudah berdiri dalam bulan November dan Desember 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Araya Nardiansyah. Saya akan mempresentasikan lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Sebagai negara yang wilayahnya luas, tentara mutlak diperlukan sebagai benteng pertahanan. Sebutan TNI, Tentara Nasional Indonesia, lebih populer dengan sebutan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia? Terbentuknya TNI berpangkal dari makluman pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat Kesatuan TKR, kemudian berkembang menjadi TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Wahyudi. Saya akan mempresentasikan peran-peran tokoh sekitar proklamasi. 1. Ir Soekarno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksmana Muda Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. 2. Muhammad Hatta menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksmana Muda Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo. Menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. 3. Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama pada Kabinet Presidensial, menyusun naskah proklamasi. 4. Surani Kartowijoyo, peran Soekarni dalam proklamasi kemerdekaan yaitu mengusahakan agar yang mendatangi teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan PD2. Menyerah kepada sekutu adalah pilihan yang sangat pahit tetapi harus dilakukan. Golongan muda kaum penggerak Indonesia, yaitu para pemuda, berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti di Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Apakah pada saat seperti ini, di saat Jepang telah menyerah kepada sekutu, tentu Indonesia sedang kosong kekuasaan. Apakah kita akan diam saja sekarang? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita mempercepat proklamasi sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Ya, saya setuju. Para kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah segera mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Para pemuda mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah telah mengetahui berita penyerangan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu dia segera menemui Mohatta di kediamannya untuk mendesak agar Soekarno dan Mohatta segera memerdekakan Indonesia. Seharusnya jika ada kesempatan Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu, kita harus mempercepat proses proklamasi. Ya, kamu ada benarnya juga. Tetapi sebelum itu saya akan mendiskusikan ini dahulu kepada Bung Hatta dan Bung Karno.
Setelah para pemuda berhasil mendesak tokoh senior untuk melakukan proklamasi yaitu Sultan Syahrir akhirnya pergi menemui Mohatta untuk mendesaknya agar segera mungkin melakukan proklamasi bersama Soekarno. Kata saya ingin memberitahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mau memberikan usulan bahwa kita harus melakukan proklamasi dan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Saya harus bicarakan ini kepada Soekarno terlebih dahulu. Bung, bagaimana pendapatmu tentang proklamasi kemerdekaan yang akan kita lakukan? Maaf, pada saat ini mungkin saya tidak bisa dikarenakan masih dalam perlindungan terlebih dahulu. Namun bagaimana sikap Anda tentang proklamasi yang akan dilakukan? Maaf Bung, saya tidak bisa karena saya dan Bung Hatta akan mengadakan rapat PTKI. Maaf, saya tidak mengizinkan Bung menghadiri rapat tersebut karena Bung harus ikut saya ke rumah Laksamana Medan. Walaupun sudah didesak bagaimanapun, Soekarno tetap tidak merubah pendiriannya tentang proklamasi. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, diutuslah seseorang untuk menjemput Soekarno dan Mohatta dan dibawanya ke rumah Laksamana Maida untuk menuliskan teks proklamasi. Yang akhirnya teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Dan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, Ahmad Subarjo mengundang Soekarno serta istrinya itu Fatmawati dan juga Mohatta untuk membacakan teks proklamasi di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945.